Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuriana Susanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Madiun. Saya sekarang akan melakukan uji kinerja di sekolahan saya, SMK Yasmu Manyar Gresik. Karena kebetulan sekarang sudah masuk 50%, jadi kami memakai siswa hanya separuh dari kelas, dan tentunya mereka memakai protokol kesehatan. Dan kebetulan kebijaksanaan dari sekolah kami, mereka tidak memakai seragam, tetapi memakai baju bebas yang rapi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau saya lihat sepertinya ada yang tidak masuk ini ya. Bani Bu. Bani sakit Bu. Oh ya, baik. Tolong yang nggak masuk itu Bani ya, karena saya ini nanti tolong diinfokan dari pada harinya kalian ada anaknya yang sudah. Baik anak-anak, materi hari ini kita nanti akan mempelajari tetap pada statistika, tapi hari ini kita mempelajari simpangan rata-rata. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Ini Bu Fitri sudah membawa karton, nanti kalian juga akan diskusi kelompok ya, dengan menggunakan itu juga. Tapi sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu aja ya. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini absennya berarti hanya Bani yang tidak masuk ya. Berarti yang lainnya masuk ya. Iya Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sepertinya masih ada yang belum semangat sebelah sana. Mungkin kita lebih baik jaga dulu aja ya, seperti biasanya. Oke? Oke, silakan kalian berdiri semuanya biar lebih bersemangat. Baik, kalian ikuti saya. SMK Yasmu Pasti bisa. Matematika. Semangat. Yes. Oke, kalian semangat sama-sama. Ya. Oke, kalian tadi sudah bersemangat. Sekarang kita bisa mulai pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu apakah bersih. Oh, ternyata sudah bersih kelasnya dan kalian juga sudah rapi. Tadi sudah bisa kita mulai pelajaran. Tolong disiapkan bahan ajar dan penggaris, peralatan, pulpen dan sebagainya. Dipersiapkan semuanya. Kalau sudah dipersiapkan, baru kita akan memulai pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang simpanan rata-rata. Ini termasuk statistika. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Untuk model pembelajaran hari ini, nanti Bu Fitri akan memberikan suatu permasalahan. Jadi kalian amati permasalahan itu, kalian cermati, kalian coba. Setelah itu, kalian nanti akan dibentuk diskusi kelompok, bentuk kelompoknya masing-masing, dan mencermati suatu permasalahan. Nanti saya berikan LKPD-nya. Seperti biasa ya, penilaian hari ini kita nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi tolong kalian seperti biasanya, saya akan selalu menilai kalian ya. Oke. Baik, saya akan mulai pelajaran dengan menyalakan PowerPoint terlebih dahulu. Kalian bisa tolong perhatikan ya semuanya di depan ya. Tolong perhatikan di presentasi di depan. Materi sekarang adalah statistika, kita tentang simpanan rata-rata. Nah, di sini apa sih tujuan tadi dan tujuannya? Kita coba lihat ya. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di sini adalah pertama menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok.
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Sedangkan tujuan pembelajarannya, ya, kalian nanti harus dapat menjabarkan simpangan rata-rata data tunggal dan data kelompok, dan menentukan nilai simpangan rata-rata data tunggal dan kelompok, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan simpangan rata-rata data tunggal dan data kelompok. Oke, kita ingat materi yang kemarin kita pernah pelajari tentang ukuran pemusatan data. Apa aja kira-kira ukuran pemusatan data? Oke, oh ya, bagus. Oke. Oke, oh ya. Sama lagi media. Bagus. Berarti ada 3. Apa aja tadi? Mean, median, dan modus. Bagaimana rumus mean pada data tunggal dan data kelompok? Itu di situ ada rumus data tunggal. Karena data kelompoknya mungkin ada yang masih ingat rumus rata-rata dari data kelompok. Silakan mungkin yang ingat untuk maju di depan. Saya Bu. Sudah benar ya jawabannya teman kamu, berarti kalian masih ingat untuk data kelompok rumusnya seperti itu ya, sudah tahu. Terus bagaimana jika ukuran penyebaran data yang akan ditentukan berasal dari distribusi frekuensi atau histogram? Gimana ya? Kalau datanya misalkan dalam bentuk histogram lah, apakah kalian bisa mengerjakan menghitung ukuran pemusatan data yang kemarin dan berkaitan juga dengan simpangan rata-rata hari ini? Kira-kira apa? Saya Bu, dicari komponennya yang terlebih dahulu. Ya, benar ya. Jadi jika ukuran penyebaran data yang akan ditentukan berasal dari distribusi frekuensi atau histogram, berarti harus terlebih dahulu data diolah agar mendapat gambaran atau kesimpulan yang tepat. Diolah itu berarti harus mencari komponen-komponennya. Itu sudah tepat. Apa manfaat kompetensi rata-rata? Bagus sekali pertanyaannya. Statistika ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dan ya di sini ya, statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan banyak pula ditemukan dalam keseharian. Dan di situ juga ada statistika yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya yang kita mempelajari statistika. Nah, sebagai motivasi kalian hari ini, tolong perhatikan semuanya. Kita sama-sama menyaksikan video belajar berikut ini biar kalian bisa lebih termotivasi. Ya, kalian.
bahan untuk presentasi nanti. CLKP ini sudah saya bagikan, berarti setelah ini kalian bisa membaca di buku akhir yang sudah kalian bawa tadi. Kalian lihat, kalian lihat materi, kalian hubungkan materi dengan materi pen yang sudah kalian pelajari ya, rata-rata sudah kalian pelajari untuk mendapatkan simpangan rata-rata. Kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk memudahkan mencari nilai simpangan rata-rata. Silakan kalian ambil laptopnya yang sudah ada di depan, tadi sudah saya siapkan. Bagaimana untuk kelompok 1, apa ada kesulitan? Ini Sejauh ini kami belum menemukan kesulitan. Kami baru mengerjakan nomor 1 dan sudah mengikuti langkah-langkah dulu sih. sesuai dengan langkah-langkah yang di LKPD ya. Oke, silakan diteruskan nomor selanjutnya. Bagaimana untuk kelompok 2? Kayaknya sudah bisa ini. Kami mengerjakan nomor 2. Oh, sudah mengerjakan nomor 2. Apakah mengalami kesulitan? Kami mengalami kesulitan karena komponennya banyak dan perhitungannya juga lama. Akhirnya kami menggunakan Oh, gitu. Kita masih mau menggunakan Excel. Sudah bisa ya? Iya, seperti ini. Sudah. Jadi ketemunya kita pakai rumus Excel seperti ini. Oh, gitu. Berarti lebih mudah ya nanti. Iya. Ya, lebih cepat juga. Oke, sudah bagus. Oke, untuk kelompok 3 bagaimana ini? Sudah sampai mana? Sampai nomor 2 Bu. Apakah mengalami kesulitan? Ya Bu, sedikit. Perhitungannya? Perhitungannya terlalu banyak ya? Iya Bu, perhitungannya sama komponennya juga. Harus sesuai dengan langkah-langkah di AKPD ya? Silakan diteruskan. Dan Baiklah, sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Beberapa kelompok aja yang presentasi, kalian kedua kelompok ya presentasi. Yang lainnya tolong diperhatikan dan silakan bertanya apabila ada yang harus ditanyakan. Mungkin kelompok 1 dulu, silakan maju untuk presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerjasama kami. Jadi, untuk soal nomor 1, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari rata-rata dari data tersebut. Nah, ini hasilnya. Untuk langkah kedua, kita mencari selisih dengan cara mengurangi dengan rata-rata data tersebut. Untuk selisih data pertama dikurangi dengan rata-rata data tersebut. Dengan ini hasilnya. Dan ini nilai mutlak, berarti hasil dari selisih ini bernilai positif. Akhirnya, simpangan rata-ratanya bisa kita temukan dengan hasil seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hasil dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi mengerjakan nomor 1, ini berarti data tunggal. Ini langkah-langkahnya sudah benar. Ada yang mungkin ditanyakan kelompok lain, apakah hasilnya juga sama? Sama Bu. Bagaimana untuk kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. itu berarti mencari rata-ratanya dulu ya Bu. Ya, berarti kalian memang harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu untuk mencari nilai simpangan data. Baik, berarti sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk nomor 2 ya. Silakan maju ke presentasi kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang data kelompok. Yang pertama kali kita buat adalah kita membuat kolom dengan mencari FI, XI, FI, XI. Kemudian kita mencari hasil rata-rata dengan memasukkan rumus seperti ini. Setelah diketahui, kita masukkan ke dalam kolom. Dan sudah tahu nilai FI 45
kelompok, kita masukkan ke dalam rumus SR. Rumus SR adalah seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya 557,35 dibagi 45 adalah hasil dari FI sama dengan 12,38. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada ditanyakan, baik, terima kasih. Baik, bagus sekali ya untuk kelompok 2. Apakah untuk kelompok yang lainnya hasil hipotesis untuk data kelompok ini apakah sama? Tadi saya kira sudah sama untuk kelompok lainnya. Tadi sudah saya lihat, berarti kalian sudah lumayan paham ya untuk materi timbangan rata-rata. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing karena habis ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Saya beri waktu sekitar 15 menit, hanya ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan. Sudah anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan kalian kumpulkan kerjaan kalian. Ya lah, datang semua. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Nanti saya koreksi. Minggu depan akan saya lihat strategi yang nilainya masih di bawah KKM ya. Oke, untuk kesimpulan materi hari ini apa ya? Simpangan rata-rata atau deviasi itu adalah apa? Ukuran yang menyatakan data terhadap rata-rata hitungannya. Terus ada 2 macam simpangan rata-rata, yaitu simpangan rata-rata, Simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Terus untuk menentukan simpangan rata-rata suatu data, baik data tunggal atau data kelompok, sangat dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang tepat karena karakteristik data yang diharapkan. Tadi kesimpulan untuk materi hari ini. Sebagai penguatan untuk materi hari ini tentang simpangan rata-rata, ternyata kalian bisa dengan mudah menghitung simpangan rata-rata menggunakan Microsoft Excel. Coba kita lihat video berikut ini ya. Yang pertama, ini kita buat dulu di Excel seperti ini. Kemudian kita cari XI. XI tadi kan di tengah, tambahkan bagi 2. Itu sama dengan 2 buka kurung 40 tambah 9 bagi 2 4,5. Nah, untuk di bawahnya ini kan sama, aturannya 50 tambah 59 bagi 2. Masih dekat, klik aja di atasnya, ya. Tambahkan dengan panjang kelasnya berapa, dari 50 sampai 59 10. Oke, maka tariklah ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk MXD cukup kalikan ini C4 ya, dikali dengan tarik ke bawah. Kemudian kita cari jumlah sampai dengan sama dulu. Ini 11 ini sama ya, dengan sama buka kurung atas. Nah, rata-rata itu adalah sigma XI dibagi dengan sigma I. Maka hasilnya 65,83. Nah,
XI kurang X bar, maksudnya masih masuk segini, kurangkan rata-rata derajatnya sama dengan ini, ya, kurangkan. Oh, tapi kan ada mutlak sampai absolut, mutlak ya, kurang ini kurangkan dengan dan supaya lebih cepat dan tetap dia X barnya $, seperti ini, ya. Kemudian di enter. Sebagai refleksi untuk materi hari ini, kira-kira berarti apa ya hari ini yang telah kamu pelajari? Ya. Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ternyata kita lebih mudah menghitung dengan cara menggunakan Excel. Terus kira-kira apa yang belum kalian paham untuk materi hari ini? Ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ternyata tadi yang belum kalian pahami apabila data itu berupa histogram ya, ada salah satu yang belum memahami itu. Nanti kalau data nanti berupa histogram, kalian harus bisa menganalisis dulu komponen-komponen yang ada pada histogram itu. Buat tabel data pokoknya, setelah itu baru dicari keseimbangan data bilangan. Oke, untuk pertemuan berikutnya kalian nanti adalah materi simpangan waktu dan waktu. Silakan kalian pelajari dulu di rumah dan lihat di literasi buku panduan dan literasi buku yang ada di rumah. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya silakan berdoa dulu. Mungkin wakil ketua kelas saja yang memimpin doa. Sudah selesai, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, assalamualaikum.